warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan sebagai sumber belajar. Manusia sebagai sumber belajar terdapat dalam setiap jenis lembaga pendidikan atau formal, non-formal, dan informal. Termasuk juga merupakan sumber belajar ialah situasi belajar atau lingkungan belajar. Situasi dan lingkungan yang kondusif dapat dijadikan sebagai sumber belajar seperti gedung sekolah yang indah dan bersih, laboratorium keagamaan, taman yang indah dan menarik, dan lain sebagainya. Pada tingkat sekolah dasar, seorang guru harus mampu membangkitkan daya kritis dan nalar siswa melalui berbagai variasi mengajar. Oleh sebab itu, guru harus melakukan berbagai riset dan inovasi dengan mencari solusi dalam memecahkan permasalahan yang muncul dalam rutinitas proses belajar mengajar. Namun, kenyataannya masih banyak siswa SD yang kurang bersemangat ketika proses belajar mengajar berlangsung. Hal ini terlihat berbagai indikator seperti rendahnya respon dan tingkat keaktifan siswa selama pembelajaran berlangsung. Mempelajari lingkungan dalam proses belajar antara lain: 1. Kegiatan belajar lebih menarik. 2. Hakikat belajar lebih bermakna. 3. Bahan pembelajaran lebih faktual. 4. Kegiatan belajar lebih komprehensif. 5. Sumber belajar lebih kaya. 6. Membentuk pribadi siswa agar tidak asing dengan kehidupan sekitar. Memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran akan menjadikan proses belajar mengajar lebih bermakna karena para siswa dihadapkan pada peristiwa dan keadaan yang sebenarnya secara alami. Sesuatu yang dipelajari oleh siswa menjadikan lebih nyata, lebih faktual, dan kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi siswa seperti ini masih ditambah lagi dengan cara penyajian materi yang kurang menarik, sehingga tidak memotivasi siswa untuk belajar. Selain itu, suasana belajar yang membosankan juga menjadi salah satu penyebab rendahnya respons siswa dalam pembelajaran. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, siswa kurang aktif dan suasana pembelajaran terasa membosankan. Hal ini mengakibatkan siswa kurang fokus dan berbicara saat proses pembelajaran berlangsung. Disinilah guru dapat melibatkan dan memanfaatkan lingkungan sekitar ke dalam pembelajaran agar dapat menciptakan suasana belajar yang berbeda dari sebelumnya. Keberadaan lingkungan sekitar siswa yang mendukung proses pembelajaran sangat menguntungkan bagi peserta didik untuk memanfaatkannya sebagai media dan sumber pembelajaran. Melalui pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, maka diharapkan dapat membantu dalam peningkatan mutu pembelajaran siswa dalam proses pembelajaran. Sumber belajar sebagaimana diketahui adalah sarana atau fasilitas pendidikan yang merupakan komponen penting guna terlaksananya proses belajar mengajar di sekolah. Dalam pelaksanaan belajar mengajar, guru hendaknya memanfaatkan sumber belajar yang memadai, karena pemanfaatan sumber belajar merupakan hal yang penting dalam proses belajar mengajar. Dikatakan penting karena dengan adanya pemanfaatan sumber belajar akan dapat membantu memberikan kesempatan pada siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran serta dapat memberikan pembelajaran yang konkret. Sumber belajar adalah segala macam sumber yang dapat digunakan untuk memudahkan terjadinya proses belajar. Jadi, pengertian sumber belajar itu dapat berupa manusia maupun non-manusia atau juga sumber belajar yang dirancang maupun dimanfaatkan terdiri dari A. Yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan.
sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. B. Sumber belajar yang dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Di dalam buku pengelolaan pengajaran mengklasifikasikan sumber belajar menjadi 6, yaitu yang pertama, pesan, yaitu informasi-informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Termasuk dalam kelompok pesan adalah semua bidang studi atau bahan pembelajaran yang diajarkan kepada peserta didik sebagainya. 2. Orang, yaitu manusia yang bertindak sebagai penyimpanan, pengelola, dan penyaji pesan yang termasuk kelompok ini, misalnya guru, peserta didik, dan sebagainya. Ketiga, bahan, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat keras maupun oleh dirinya sendiri. Berbagai program media termasuk kategori media seperti film, media, modul, majalah, buku, bahan pembelajaran, terprogram, transparan, dan sebagainya. 4. Alat, yaitu sesuatu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersimpan dalam bahan, misalnya proyektor, slide, TV, dan sebagainya. 5. Teknik, yaitu prosedur atau acuan yang digunakan untuk penggunaan bahan, orang, dan lingkungan belajar secara terkombinasi dan terkoordinasi untuk menyampaikan ajaran atau materi pelajaran. Contohnya, belajar secara mandiri, belajar secara berkelompok, simulasi, ceramah, demonstrasi, tanya jawab, dan sebagainya. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.